Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini untuk hadir di acara DICE Learning Series, yaitu sebuah seri acara belajar bersama yang ditujukan untuk sosial dan kreatif atau Creative Social Enterprise di Indonesia. Acara hari ini adalah kolaborasi bareng-bareng antara British Council Indonesia, Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, kemudian juga teman-teman dari ThinkWeb, Padepokan Seni Bagong Sudiarja, dan juga Desa Wisata, maaf kalau saya bacanya salah, Ngelanggeran atau Ngelanggeran. Oke. Sebelum mulai, perkenalkan saya Intan dari British Council yang akan menjadi moderator acara siang hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman peserta maupun pembicara yang sudah hadir. Sebelum mulai mungkin boleh share sedikit aturan atau house rules webinar ya. Silakan teman-teman panitia, house rules-nya. Oke, jadi sesi hari ini akan direkam dan dengan mengikuti sesi webinar ini, Anda menyetujui bahwa foto atau videonya dapat disiarkan ulang oleh British Council. Kemudian kita akan mulai setelah semua pembicara hadir. Pastikan kamera dan mic Anda dalam keadaan mute. Dan juga kita berharap sesi siang ini adalah sesi yang santai, bisa saling tanya dan saling berbagi. Jadi silakan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian organisasi, dan berasal dari kota. Nanti di akhir acara akan kami rangkum dan juga kita jawab. Dan juga di akhir sesi, kita akan mengirimkan link atau untuk kuesioner untuk diisi oleh para peserta sebagai feedback buat kami. Baik, sebelumnya oke, kita lanjutkan ya. Mungkin bagi beberapa teman-teman pertama kalinya dengar program DICE. Jadi program DICE ini adalah Developing Inclusive and Creative Economies, yaitu programnya British Council yang bertujuan untuk mengatasi kondisi keterpinggiran ekonomi dan sosial. Fokusnya pada perempuan, anak muda,
penyandang disabilitas dan kelompok rentan. British Council dan para mitra bekerja dengan berbagai organisasi kreatif dan juga usaha sosial untuk saling belajar, saling terhubung, dan juga berkolaborasi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir kelompok-kelompok rentan itu untuk berkarya bersama. Sebelumnya, Learning Series kita sudah pernah membahas tentang kiat-kiat usaha sosial kreatif untuk bertahan melalui inovasi bisnis model. Kalau hari ini kita akan fokus tentang bagaimana usaha sosial kreatif bisa mengoptimalkan medium digital di tengah situasi pandemi. Karena seperti kita alami bersama, nggak terasa ya sudah 8 bulan kita bekerja dan belajar di tengah suasana pandemi, di tengah suasana yang mobilitasnya terbatas, tapi kebutuhan kita sebagai individu maupun sebagai organisasi untuk selalu terhubung itu tidak berubah, bahkan mungkin lebih meningkat kebutuhan untuk saling sharing, berbagi, gitu. Dan kita semua mungkin menjadi bagian dari komunitas tertentu, dari usaha sosial kreatif tertentu, yang juga ingin komunitas dan organisasi kita tetap hidup, tetap berjejaring di masa pandemi. Jadi siang hari ini akan ada 4 narasumber yang berbagi tentang bentuk kegiatan, kemudian platform digital seperti apa, dan juga tool-tool digital apa yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kerja-kerja usaha sosial kreatif kita di masa pandemi. Saya perkenalkan dulu 4 narasumber siang ini. Nanti silakan nyalakan kameranya ya. Yang pertama ada Mbak Carlina Octaviani. Beliau adalah Digital Access Program Advisor dari British Embassy Jakarta. Mbak Carlina, silakan dada-dada. Oke. Terima kasih. Kemudian yang kedua, nggak kalah serunya juga ini Mbak Jenny Park, Executive Director dari Padepokan Seni Yayasan Bagong Kusudiarja. Mbak Jenny, can we see your gorgeous smile somewhere? Oke. Kemudian selanjutnya ada juga Mbak Anantia van Bronckhorst, co-founder dari ThinkWeb. Mbak Anantia, senang bisa bertemu lagi. Halo. Oke. Dan terakhir, Mas Sugeng sudah hadir belum ya? Atau Bapak Sugeng dari Manajer Desa Wisata Ngelanggeran? Mungkin belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti akan menyusul. Nah, jadi 4 organisasi ini, usaha sosial kreatif dan juga bekerja dengan komunitas, punya ciri khasnya masing-masing. Baik itu dari bentuk usaha kreatifnya maupun juga karakteristik kota atau komunitas yang didampinginya. Kita nanti akan dengar dari contoh-contoh konteks dari mulai yang perkotaan tapi juga rural. Ada yang fokusnya memang di seni, tapi ada juga yang soal marketing, ada yang tentang wisata. Jadi semoga teman-teman yang hari ini menyimak bisa sedikit terinspirasi gitu. Oke, kita sudah hampir bisa ini ya, mulai presentasi dulu. Siapkan kopi dan cemilannya. Saya udah menyiapkan air minum juga. Kita akan mulai dengan Mbak Carlina dari Digital Access Program. Silakan waktunya 15 menit untuk berbagi cerita. Halo, selamat siang semuanya. Semoga sudah makan siang, sudah santai, bisa menyimak semua presentasi hari ini. Kita akan diskusi mengenai potensi-potensi. Kita udah ngalamin pandemi cukup lama, dan kita udah bisa mulai memetakan seperti apa perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dan mungkin kita juga bisa lihat praktek-praktek baik yang sudah ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan adaptasi untuk kehidupan kita sendiri.
Nah, saya mau mengenalkan dulu apa sih Digital Access Program itu. Digital Access Program ini adalah program dari pemerintah Inggris yang menjangkau, memberikan akses digital yang inklusif, terjangkau, dan aman, dan berkelanjutan untuk masyarakat marginal. Jadi kita punya 3 pilar untuk melakukan perubahan akses digital ke masyarakat. Yang pertama tentunya kita harus buka dulu aksesnya. Kita bikin seperti apa model bisnis yang kira-kira akan dapat membantu literasi digital maupun akses untuk masyarakat marginal. Jadi kita mencari model bisnisnya dan juga mencari enablers, yaitu orang-orang yang dapat memudahkan jalan menuju akses digital berkelanjutan. Nah, setelah orang bisa mengakses di langkah pertama, kemudian yang fokus pada keamanan cyber. Jadi seperti apa orang bisa mengakses internet secara aman, tidak kena penipuan misalnya, atau dia tidak mengalami hoax seperti itu. Jadi kita bagaimana membekali pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat marginal terkait keamanan cyber. Nah, setelah sudah bisa mengakses, kemudian sudah bisa mengakses dengan aman, kita baru kembangkan secara perekonomiannya, bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas digital yang mempunyai potensi untuk penanggulangan kemiskinan maupun juga untuk memperluas pendapatan mereka secara ekonomi. Nah, apa saja sih yang terjadi selama ini? Ketika program ini berlangsung, tentunya ini belum pandemi ya. Jadi ketika program terjadi, pemerintah Inggris juga melakukan adaptasi bagaimana mitra-mitra kami bisa melakukan kegiatannya, tapi tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pandemi. Nah, yang pertama kita punya Common Room. Common Room ini programnya di Kasepuhan Cipta Gelar. Ini desa adat yang cukup terpencil di Taman Nasional Gunung Halimun. Mereka itu sebenarnya masyarakat adat yang sudah lama sekali menggunakan dan menggunakan bahasa Sunda, bahasa ibunya. Kemudian juga mereka tapi punya pemimpin adat yang sangat terbuka dengan kemajuan teknologi. Kemudian mereka sebelumnya sudah bekerja sama dengan Associated Progressive Communications untuk bagaimana biar desanya punya internet. Nah, mereka akhirnya mengelola sendiri internetnya. Jadi mereka punya internet berbasis komunitas yang mereka kelola sendiri, dan ini bukan internet yang gratis. Jadi ini memang bisnis yang mereka kelola secara lewat masyarakat. Jadi mereka punya pembangkit listrik juga yang renewable, yang bersahabat dengan alam, dengan kekuatan mereka punya air terjun dan juga punya uh, semua potensi alam lainnya untuk menyalakan koneksi internetnya. Kemudian juga mereka tuh bahkan sampai kayak jualan voucher internetnya, misalnya waktu itu jadi vouchernya kecil gitu, biasanya ibu-ibu yang jualan itu 2.000 bisa kayak seharian unlimited internet gitu. Jadi kayak buat serumah itu bisa dipakai kayak gitu. Mereka juga ngelola listrik sendiri. Nah, si masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar ini terakhir kita kerjasama bareng nih saat ini untuk mengadakan Rural ICT Camp. Jadi ini bisa dilihat di fotonya adalah ibu-ibu ini lagi belajar memetakan bagaimana sih setelah internet masuk, mereka bisa memitigasi mana efek-efek negatif dari internet dan mana positifnya yang bisa digunakan untuk perempuan maupun juga anak muda. Nah, mereka tuh kan fokusnya sebenarnya pertanian. Nah, dulu tuh jualnya tradisional. Nah, sekarang mereka mulai mengelola jadi produk olahan maupun juga bentuknya kopinya dikemas. Lucu deh, kopinya tuh kayak kopi kekinian zaman sekarang yang tinggal diseduh, tapi udah sama gula arennya gitu, karena mereka juga penghasil gula aren. Dan kayak kopi tuku tapi nggak cair, jadi kayak kopi bubuk gitu, dan kayak cuma 15.000 sekotak, dan kotaknya lucu banget. Nah, selama itu karena selama pandemi ini kita juga bikin buku panduan untuk COVID-19 tapi dalam bahasa Sunda, dan semua ilustrasinya menggunakan konteks-konteks apa yang ada di dalam peraturan adatnya. Misalnya rumahnya sesuai rumah adat, orang-orang di ilustrasinya juga pakai pakaian adat, kemudian pengetahuan-pengetahuan leluhurnya diintegrasikan juga dalam buku panduannya. Jadi masyarakatnya ngerti, oh sekarang sebenarnya pandemi itu seperti apa sih kondisinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih zona hijau, belum ada satupun yang terinfeksi COVID, alhamdulillah jangan sampai. Kemudian juga mereka melakukan lockdown level desa. Jadi semua orang ketika pandemi baru mulai, kepala adat langsung mengeluarkan
larangan untuk orang luar berkunjung ke desa adatnya. Tapi mereka semua tetap memberikan konten-konten lewat konten-konten mengenai adatnya tetap lewat media sosial maupun lewat Facebook Live dan YouTube Live. Nah, yang kedua ini kita kan selalu berpikir, oh kalau bikin inovasi itu harusnya bikin app nih, kayak zaman sekarang kekiniannya bikin app. Tapi sebenarnya banyak banget masyarakat marginal yang sebenarnya nggak punya kapasitas handphone yang cukup untuk install aplikasi. Kemudian juga banyak banget kan aplikasi di luar sana dan kita harus bertarung untuk berebut perhatian. Nah, lapor COVID ini menggunakan platform yang udah ada, yaitu WhatsApp dan Telegram. Jadi dia bikin WhatsApp bot dan Telegram bot buat orang bisa ngelaporin apa aja data terkait COVID-19. Baik melaporkan unreported cases, misalnya kalian punya, kayak tetangga saya COVID nih, atau kayak di rumah saya ada COVID tapi belum terdata sama RT RW. Nah, itu mereka bisa ngelaporin sendiri ke lapor COVID ini. Dan juga misalnya ada keramaian, oh tetangga saya bikin hajatan nih, kemudian kayaknya bisa berpengaruh pada penularan COVID. Nah, itu bisa dilaporkan juga lewat sini. Jadi, lapor COVID ini adalah platform untuk sesama warga berbagi informasi terkait COVID-19. Kalian bisa coba cek nanti di websitenya ada lovercovid19.org. Nanti bisa coba di situ apa sih nomor WhatsApp-nya. Bisa coba deh ngelaporin di situ. Nah, yang ketiga, ini kan sesuatu ada yang perubahan, apalagi di era seperti ini ada yang dipecat. Kita juga mungkin kalau punya usaha ada harus memberhentikan pegawai, kemudian bagaimana jaminan kompensasinya, bagaimana misalnya kita ngatur uang pesangon kayak gitu. Gimana sih secara hukum kita mengelola ketenaga kerjaan semua. Nah, kita punya mitra namanya ICJR. ICJR ini nanti akan mengeluarkan panduan hukum secara online. Ini dia udah ngeluarin e-booknya terkait dengan hak sipil, hak pekerja, dan hak konsumen. Hak sipil itu apa sih? Misalnya kalian sekarang bingung, oh anak saya lahir atau nenek saya baru meninggal, gimana sih catatan kependudukan sekarang dilakukan? Nah, kayak gitu sekarang si ICJR ini bikin panduan gimana caranya semua catatan kependudukan bisa berlangsung secara online. Dan juga hak pekerja. Kalau kita diberhentikan, kita punya hak apa sih secara pekerja, terutama dalam kondisi pandemi kayak gini. Atau misalnya kayak disabilitas. Kok saya duluan diberhentikan ya dibandingin teman-teman saya, padahal performa saya bagus. Seperti apa sih hak-hak kita sebagai pekerja? Itu juga kita bisa melakukan konsultasi online dengan ICJR. Kemudian kita hak konsumen. Sekarang kita tuh banyak banget belanja online kan pasti. Nah, itu tuh gimana caranya biar kita misalnya melakukan komplain, atau misalnya kalau kita tertipu, gimana caranya kita bisa dapat bantuan hukum. Nah, ini yang dilakukan ICJR. Dan mengingat kondisi pandemi saat ini, tentunya akan terjadi perubahan-perubahan dengan cara kita mengonsumsi, cara kita mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja. Itu yang akan dibahas oleh ICJR. Itu mungkin kita nanti bisa lihat juga ada di sisi lain dari pemerintah Inggris juga sebenarnya pemerintah bekerja sama untuk melakukan pengadaan secara online yang bisa kita mendaftarkan diri kalau kita punya produk, namanya itu pengadaan online di LKPP. Nah, si pengadaan online ini untuk usaha-usaha sosial maupun usaha-usaha kecil bisa didaftarkan. Jadi kalau misalnya ada lelang oleh pemerintah, kita bisa ikut juga seperti itu. Dan diutamakan sih sebenarnya pemerintah untuk saat ini kalau mengadakan pengadaan mengutamakan untuk UMKM maupun juga usaha sosial. Nah, saya mau ngasih lihat video seperti apa sih role ICT Camp yang kita adakan di Cipta Gelar. Mungkin bisa di follow videonya.
kira ke depan keterampilan digital ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk bisa mendorong penetrasi akses internet ke wilayah pedesaan dan tempat terpencil supaya kegiatan masyarakat bisa terus berkembang, terus internet tidak hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi sehari-hari, tapi komunikasi yang lebih bermakna dan memberi dampak langsung kepada masyarakat gitu. Baik, terima kasih. Videonya sudah selesai ya. Dari Mbak Karlina masih ada lanjutan lagi? Sudah, terima kasih untuk pembicara selanjutnya. Silakan. Oke, makasih Mbak Karlina. Menarik sekali ya. Terus terang selama ini saya hanya sering dengar tentang Dusun Cipta Gelar. Dan yang menarik juga tadi bahwa mereka bukan hanya sebagai istilahnya mungkin konsumen pasifnya internet ya, tapi punya kegiatan mengelola bersama internet berbasis desa dengan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Itu menarik sekali. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa dituliskan di chat pertanyaannya untuk Mbak Karlina. Dan juga tadi yang menarik juga poinnya adalah biasanya kalau kita bicara inovasi digital, zaman sekarang kayak tadi disampaikan langsung bikin app gitu ya. Nggak sedikit juga app yang saling tumpang tindih dan sebetulnya fungsinya mirip-mirip gitu. Padahal kemampuan atau kapasitas internet orang-orang pun di Indonesia juga sangat bervariasi. Dan justru mungkin teknologi yang bisa menjawab kebutuhan orang saat ini, seperti tadi disampaikan ya, dengan WhatsApp atau Telegram, yaitu solusi teknologi yang rendah gitu ya, bukan yang terlalu advance. Oke, makasih Mbak Karlina untuk sharingnya. Kita lanjut dulu ke pembicara berikutnya, yaitu dari Mbak Jenny. Silakan Mbak Jenny, dan kebetulan juga kemarin untuk sedikit konteks, saya sempat baca ada temuan ya data dari Koalisi Seni Indonesia bahwa di masa pandemi ada lebih dari 100 kegiatan seni yang dibatalkan gitu. Dan lalu di tengah-tengah pandemi tentunya komunitas seniman dan kreatif berinovasi, salah satunya dari Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, dan itu kita sangat ingin dengar tentang alih wahana dan alih media. Silakan Mbak Jenny. Oh ya, makasih ya Mbak. Terima kasih atas undangannya dan senang sekali bisa join dan bisa berbagi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Intan, memang dampak COVID-nya memang sangat terasa oleh komunitas seni dan oleh sebab apalagi di pertunjukan karyanya dan interaksinya dengan masyarakatnya memang sangat berlangsung ya di dalam suatu ruang live gitu ya. Jadi selama ini kami sebagai Art Center mungkin sebelum masuk ke bahasa intinya ya, kami juga menjelaskan sebagai Art Center-nya berada di Jogja dan merupakan bukan hanya suatu art space baru, tetapi sebenarnya memiliki sejarahnya dan berangkat dari warisan visi kebudayaan oleh pendirinya almarhum Bagong Kusudiarjo. Bahkan suatu visinya sudah menjadi semacam kebijakan awal gitu ya untuk bagaimana nanti fungsi tempatnya bukan hanya fisiknya tetapi juga bisa mempertemukan menyatukan tiga aspek yang kami merasa sangat penting, yaitu seniman. Kesenian dalam hal ini bisa dikatakan kegiatan seni sama karyanya, dan juga masyarakat. Nah, ini yang betul-betul memberi suatu nilai dan memberi makna pada satu tempat yang, let me see, here's a nice map. Tempatnya lumayan gede dan bagaimana juga tempat ini sangat akan memberi nilai ketika ada kegiatan-kegiatan. Tetapi kegiatan dalam hal ini menjadi strategi tujuan lembaga. Nah,
saat ada highlights yang sudah selama 13 tahun ini, kami bisa berkoneksi gitu ya dengan baik masyarakat seni dan juga untuk masyarakat umum. Jadi melalui 400 proyek atau 910 aktivitas, kami bisa melayani jumlah seniman, kelompok seni, apresiator seni, juga bisa menyatu dengan atau ketemu sama pelajar, guru, sekolah, banyak lembaga-lembaga yang bisa dikatakan ada yang ada hubungan secara langsung dengan kesenian, dan ada yang tidak. Nah, dengan dampak, saya yakin semuanya sudah merasakan, tetapi bayangkan kami sebagai art space gitu ya, space yang sebesar itu tiba-tiba semua kegiatan harus berhenti. Dan dengan demikian, bagaimana sih kami masih bisa tetap memenuhi our obligation gitu ya, tanggung jawab kami atas kami ingin tetap menjalankan melayani karya keseniannya, karya senimannya, sama kreativitasnya senimannya dan juga masyarakat. So dengan demikian kami juga harus langsung switch karena bagaimana untuk cari solusi. Solusinya juga jangan sampai itu juga tetap keluar dari jalur tujuannya lembaga. Dalam hal ini kami juga harus review ulang bagaimana untuk kita memiliki apa sih gitu ya. Kita memiliki selain tempatnya tapi juga bisa jadi studio. Oh, ternyata juga ada SDM dan juga pekerja seni sama jaringan-jaringan seni yang bisa berkolaborasi untuk hadirkan suatu wujud alternatif. Gitu. Dalam hal ini kami kerjasama dengan tim film dan bagaimana untuk ahli media sekaligus juga bagaimana ruang-ruang seni juga bisa dialihwahanakan. Nah, hal ini juga sama tetap bisa memenuhi atau bisa ya memenuhi misi kami dan bagaimana aksi tersebut juga tetap mendukung capacity building baik untuk seniman, baik untuk kami sebagai organisasi yang menyelenggarakan acara-acara ini dan bagaimana kami juga bisa ikut serta secara aktif dalam digital transformation. Nah, karena di dunia seni banyak sih yang bisa dikatakan berpikir digital transformation nanti karena masih sibuk dengan acara-acara yang berlangsung gitu ya. Tetapi dalam hal ini kami juga berpikir sudah saatnya untuk bagaimana untuk wahananya atau ruang seni yang hadirkan masyarakat, penonton, yang juga kami menyelenggarakan acara yang mempersembahkan karyanya, bagaimana sebelumnya juga kami mendukung proses-proses kreatifnya bagi seniman yang sedang mewujudkan gagasannya melalui suatu bentuk karya baru. Nah, dengan demikian kami berusaha untuk menjaga kualitas-kualitas yang terkait dengan wahana tersebut, yang terkait dengan tujuan programnya, tapi juga bagaimana untuk karya seni kalau gitu. Dan kami juga hadirkan ahli medianya. Seperti tadi kami juga kerjasama baik dengan komunitas-komunitas kreatif yang ada di Jogja, yang kebetulan di filmnya sudah sangat berjalan dan ini menjadi suatu kolaborasi yang sangat menyediakan nilai belajar yang sangat tinggi. Dalam hal ini, our whole business process sangat berubah gitu. Dan tetapi bagaimana tidak menghilangkan esensinya dan tujuannya yang terkait. So dengan demikian kami mau nggak mau harus kerja keras. Kerja keras dalam adaptasi, memahami, jadi banyak tukar perspektifnya. Sama untuk teman-teman film yang ingin memahami lebih lanjut mengenai apa sih yang ingin disampaikan melalui karyanya, apa sih yang dibalik gagasan tersebut yang menjadi suatu concern atau prioritas atau pesan sebenarnya oleh senimannya, bagaimana juga memahami media keseniannya yang digeluti oleh seniman sendiri. Jadi ada dua hal yang kami transformasikan dan mengalami suatu transisi yang luar biasa dan learning point yang luar biasa. Jadi selain hanya platform pertunjukan, ada platform pameran,
online exhibition, online streaming dengan proyeksi fotografi. Sebentar lagi kami akan menyelenggarakan Gugus Bagong, festival pertunjukan yang akan di-launching pada tanggal 18 November besok. Kami masih bisa menyelenggarakan arts education, artist talk, juga ada interaksi-interaksi yang lain. Dengan ahli medianya kami masih bisa melayani seniman-seniman yang kami sudah punya komitmen untuk mendukung mereka berkarya, dan juga kami masih bisa melaksanakan dan mendukung seniman-seniman yang residensi di sini. So, ini sebagai studi kasus, contoh media Jagung Wagen performance platform di sini, dan sebagai visual bisa melihat kolaborasi antar mereka-nya bukan hanya syuting dari jauh, tetapi sepertinya cameraman-nya langsung terjun di dalam panggungnya dan bisa ditayangkan di YouTube media PSPK. Tetap kami bisa mencapai tujuan-tujuan terkait bagaimana kualitas streamingnya tetap dipertahankan, kolaborasinya, ruang kolaborasinya tetap terjalin, kualitas produksinya tetap, partisipasi budayanya oleh masyarakat kami harap tetap, dan itu bisa kelihatan melalui suatu treatment yang kami mengundang audiens untuk tetap registrasi, bagaimana juga masih tetap accessible. Jadi banyak hal yang bisa terjalin melalui platform Jagung Wagen. Lalu ini mungkin juga kami ingin menunjukkan bahwa awalnya saat kami harus langsung buat keputusan bagaimana untuk ahli mediakan, ahli wahanakan Jagung Wagen. Dan sangat menarik dari Jakarta Post yang sempat juga nonton awalnya ini, the camera work also serves as highlight specific parts of the scene, making sure that every shot is viewed as the artist intended. Jadi sangat senang bahwa itu bisa ditangkap oleh jurnalis waktu itu, bahwa dialog antara seniman sama teman-teman filmnya tetap bisa mewujudkan suatu tujuan bersama. Ini hanya sebagai contoh dan bonus bisa dikatakan sebuah bonus bagaimana kita bisa melihat dan justru bisa membaca audience growth, karena melalui digital dan registrasi dan sebagainya banyak aspek yang kami bisa memahami jumlah, apakah mereka baru, sebelumnya existing. Jadi ini salah satu dampak ukuran yang kita bisa membaca, sama dengan memperluaskan akses gitu ya. Kalau sebelumnya audiensnya hanya didomisili di Yogyakarta, ini sekarang sudah bisa sebar lebih luas jangkauannya sampai ke luar kota dan juga luar provinsi. Nah ini juga suatu poin yang sempat, karena saya bukan sosmed user, jadi kadang-kadang ada suatu bahasa saya sendiri harus mempelajari. Tapi bagaimana teknologi mampu mendukung strategi transformasinya? Ini ada aset platform digitalnya yang merupakan Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Ini bisa dikatakan kalau seandainya seorang dari sektor swasta, jumlah numbers-nya tidak terlalu signifikan gede, tetapi bagaimana kami tetap bisa mempertahankan kualitas. Bagaimana perlakuannya kami tetap menjaga. Bagaimana pesan seandainya dari sisi saweran yang kami hadirkan, kami tidak hanya mohon untuk just subscribe itu sudah cukup, tetapi bagaimana tetap kami bisa menyampaikan the relevance and significance yang di baliknya, bahwa apa saja yang jadi partisipasinya oleh masyarakat tetap bisa mendukung upaya dan tujuan besar oleh bukan hanya seniman, tapi kita semua sebagai masyarakat luas. Ini ada contoh performa pelaksanaan misi program pada tahun ini. Jadi awalnya kami berpikir, oh no, everything's gonna stop, tapi tetap tidak, karena kami bisa membuka diri untuk coba
mencari alternatif dan justru mungkin bisa menjadi peluang baru. So tetap bagaimana kami bisa memfasilitasi seniman, kami masih bisa memfasilitasi suatu kolaborasi bersama-sama dan tetap kami bisa konektivitasnya bersama dengan masyarakat luas, apresiator seni dan audiens tetap dipertahankan. Oh gosh, my bahasa terrible today. Okay, ini ada capaian manfaat juga kami ingin sampaikan. Tetap kami tetap pegang pada misinya dan tetap bisa mendukung SDM kreatifnya yang kami melibatkan dan justru bisa memperluaskan dengan SDM kreatif dari sisi teman-teman film, konektivitas pelaku seni masyarakat tetap, efektivitas kontribusi nilai aset untuk masyarakat luas tetap, efektivitas advokasi. Ini sangat bonus untuk saya karena sejak dulu kami ingin lebih aktif untuk bisa memperluaskan dan tetap melayani segmen masyarakat yang mungkin kesulitan untuk bisa akses pertunjukannya atau acara-acara seni di sini, tetapi dengan ahli wahana dan ahli medianya, kami menjadi mampu untuk menyediakan jasa closed caption gitu. Jadi bagaimana untuk bisa reach out untuk teman-teman kami yang defable tuli. Kami juga meluaskan daya jangkau advokasi filantropi seperti tadi saya ceritakan bahwa kampanye juga tidak harus melalui modal dana tetapi juga ada cara yang sangat sederhana dan itu sekali lagi investasi kepada audiens kita untuk menjadi bagian dari ruang interaksi ruang budaya kita. Dan yang bonus bisa dikatakan dengan hasil dan banyak pelaksanaan syuting, pelaksanaan kegiatan ahli media ini di sini, ternyata kami juga bisa melayani komunitas seni lain yang belum memiliki ruang atau tempatnya, tetapi juga bisa mendukung transformasi digital bagi mereka. Dan sebagai penutup, saya berpikir kutipan ini dari Pak Butet sebagai ketua pengurus. Iya, kadang-kadang dalam proses kreatif kita selama ini sebagai seorang pelaku seni telah mengajarkan kita improvisasi dalam menghadapi situasi krisis. Jadi saya yakin dan saya hampir semua teman-teman seniman bisa menyatakan kadang-kadang harus ada semacam krisis untuk jadi lebih kreatif gitu ya. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya senang dan sangat terbuka untuk ngobrol lebih lanjut setelah ini. Terima kasih banyak Mbak Jenny. Tadi salah satu yang saya highlight adalah walaupun kita berubah platform, tapi yang paling utama adalah apa tujuan atau misi inti dari lembaganya gitu ya. Justru itu yang diprioritaskan. Jadi bukan hanya tentang menciptakan hal-hal baru, tapi bagaimana tetap kembali lagi ke core mission-nya itu. Mungkin kita lanjut dulu ke Mbak Anantia dan kita bisa ngobrol lebih banyak ya setelah semua presenternya menyampaikan ceritanya. Kalau gitu silakan Mbak Anantia, Mbak Anantia ini dari ThinkWeb, silakan. Sebentar saya share materinya dulu ya. Oke, halo semua. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Anantia dari ThinkWeb dan ThinkWoman. Jadi hari ini aku mau share pengalaman kita dari ThinkWeb menghadapi, kita udah bekerja dari rumah, udah dari bulan awal April ya. Jadi ThinkWeb itu sebenarnya adalah digital agency yang kami juga punya social projects gitu. Nah di sini saya mau share tentang apa yang kita lakukan untuk social project kami, dan juga apa yang kita lakukan untuk teman-teman yang sekarang semuanya masih bekerja dari rumah.
gitu. Nah, untuk social projects, kami kebetulan tahun lalu di 2019 itu punya project bareng dengan kita tergabung dalam program British Council DICE. Kita punya program pelatihan untuk teman-teman perempuan yang memiliki usaha UMKM. Nah, tahun lalu kita membuat programnya itu, kita workshop ke 6 kota. Jadi per kota itu ada sekitar 100 orang yang kita kasih workshop selama 2 hari. Kemudian kita adakan online class untuk mereka yang terpilih dari 6 kota tersebut dan juga proses mentoring. Nah, ketika masuk di 2020, kami berpikir untuk melanjutkan. Tadinya kami berpikir untuk melanjutkan dengan metode yang kurang lebih sama. Tapi ketika pandeminya terjadi, kami kemudian membanting setir untuk menghadirkan semua materi kami jadinya online gitu. Jadi sekarang kami punya kelas online untuk teman-teman perempuan pebisnis yang baru memulai bisnis atau sudah memiliki bisnis dan mau menggunakan digital untuk meningkatkan bisnisnya mereka. Kemudian kita juga menggelar kelas online intensif. Dan juga nantinya ada program pendampingan juga. Jadi kami melakukan beberapa perubahan besar. Salah satunya adalah kami benar-benar akhirnya membuat ulang online platform kami. Gitu. Tadinya bentukannya itu adalah cuman satu materi gitu ya. Sekarang kita membuat kelas-kelas modul yang kayak kelas les gitu, jadi bisa pilih mau ikut kelas yang mana. Kemudian juga di sosial media kami akhirnya lebih rutin untuk memberikan pelatihan di sana juga. Jadi kami menggunakan 2 platform ini, mulai dari website dan juga sosial media untuk menjalankan program kami. Nah, ini ada beberapa insights yang kami dapatkan selagi kami membangun atau merencanakan program di tahun 2020 ini. Gitu. Jadi program kami itu namanya Perempuan Maju Digital. Jadi yang pertama kita yang dilakukan itu identifikasi problems dan target kami. Jadi problemsnya waktu yang kita alami adalah ternyata nggak bisa ketemuan langsung gitu ya. Tapi nanti akan saya ceritakan juga ternyata tidak bisa ketemuan langsung ini justru membuka banyak sekali peluang juga gitu. Jadi kalau tadi Mbak Jenny juga sempat dari Pak Bungkus Diarjo juga sempat cerita bahwa kalau tadinya kita berada di satu kota gitu ya, misalnya kita hanya kasih pelatihan untuk maksimum ada di 100-an orang gitu. Kalau sekarang kita bisa memberikan pelatihannya ke lebih banyak orang gitu. Nah, yang kedua, insight yang kemudian kita pelajari juga pemilihan teknologi dan medium itu sangat penting juga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah yang kita lakukan sampai sekarang adalah melakukan testing. Jadi kita mencoba terus memperbaiki. Dan yang terakhir itu yang kita pelajari juga adalah bagaimana kita bisa mengukur progres kita gitu ya, mengukur kita sekarang sampai di mana. Nah, ini tadi saya mau cerita juga, jadi kalau tahun lalu kita ke 6 kota itu total kita bisa mencapai ke 500 perempuan gitu. Nah, kalau sekarang jadinya pola pikir kita ubah gitu. Kalau misalnya kita masuk ke digital, berarti kita bisa menggapai satu Indonesia. Satu Indonesia ketika kita lihat target marketnya, itu ternyata ada sekitar 12 juta perempuan usia 24 tahun sampai 45 tahun yang interest-nya terkait dengan bisnis ternyata. Jadi kita kemarin nyoba-nyoba cari tahu. Jadi sebenarnya targetnya bisa sebanyak itu. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah jalan sejak akhir September sampai hari ini itu udah sekitar 1000-an orang yang tergabung dalam kelas kami gitu. Jadi mereka yang mendaftar ke dalam kelas sudah ada 1000 orang dan ini sudah naik sampai 100% dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu 500, sekarang sudah ada 1000 yang mendaftar dan program kami akan berjalan sampai Maret tahun depan gitu. Jadi bisa dilihat bahwa dengan switch atau berpindah ke platform yang benar-benar digital ternyata membuka
kesempatan untuk lebih banyak perempuan bisa mengikuti program kami. Yang berikutnya adalah kami juga pada awal untuk membangun atau memilih ketika kita mau transformasi full ke digital, itu teknologi seperti apa sih yang perlu kita pergunakan gitu ya. Jadi waktu itu kita sempat apakah bikin aplikasi ataukah bikin apa gitu. Jadi akhirnya kita tetap menggunakan website dengan asumsi bahwa perempuan-perempuan ini akan lebih mudah kalau tidak harus download aplikasi tertentu, jadi hanya cukup buka browser saja gitu ya. Tapi kemudian di dalamnya itu kita tetap ada improvement yang kita lakukan gitu. Jadi basisnya kita sederhana menggunakan WordPress, tapi kita menggunakan juga analisa. Jadi analisnya kita pakai Google Analytics sehingga kita tahu siapa sih yang masuk, berapa banyak, asalnya dari mana, kemudian menghabiskan waktu berapa banyak di dalam platform gitu. Dan kita juga pakai tambahan analisa. Ini kalau di sini kita pakai Crazy X sama ada satu lagi analisanya untuk tahu secara kebiasaan mereka ketika masuk ke dalam sebuah halaman itu apa saja yang diklik, mereka suka nggak dengan desain yang kita kasih, desain pembelajaran yang kita kasih gitu. Nah di sini juga akhirnya dari learning yang kita lakukan setelah jalan 3 mingguan itu kita tambahkan dengan link menuju WhatsApp gitu. Jadi orang bisa bertanya langsung dengan tim kami kalau ada kendala gitu di dalam platformnya. Nah, selain dari website sebagai platform utama, kita juga menggunakan medium interaksi ya, kita pakai webinar juga. Jadi webinar ini dalam sebulan relatifly kita bikin 2-3 kali gitu. Nah di dalam webinar ini juga kita kemudian tidak hanya dengan webinarnya, tapi ketika kita melakukan sharing itu juga ada interaktif sessionnya. Jadi selain bikin polling di dalam webinarnya, kita juga bikin interactive sessions menggunakan teknologi lain. Jadi misalnya menggunakan Mentimeter untuk mereka bisa cerita. Kita bikin pertanyaan, terus mereka bisa jawab pertanyaan di dalam Mentimeter. Dan kemudian ada beberapa webinar yang kita juga live streamkan. Biasanya bisa lewat Facebook atau bisa lewat YouTube gitu ya, ke orang-orang lain yang tidak sempat mendaftar gitu misalnya. Dan yang terakhir di sosial media itu kita pakai bantuan beberapa aplikasi juga. Jadi untuk konten kita menggunakan Canva gitu ya untuk membuat kreatif kontennya. Ini beberapa teknologi yang kita pergunakan. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, salah satunya adalah untuk mengetahui progres kita sampai di mana. Jadi sebagai contoh tadi saya sempat memberitahukan bahwa ketika kita bikin secara online targetnya jadi lebih luas gitu. Nah dari target lebih luas ini kita di awal itu membuat target misalnya kita punya target 5.000 peserta gitu. Jadi tadinya 500 kita naikin jadi 5.000 walaupun memang optimis tapi kita mau lihat ini bisa tercapai atau enggak. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu? Jadi kalau 5.000 ini kan adalah 5.000 pendaftar gitu. Nah, kita melakukan beberapa effort promosi gitu ya. Jadi kalau tracking progress ini ketika kita melakukan promosi, semua materi promosi kita itu kita kasih tanda khusus gitu. Nah, kita pakai namanya campaign URL builder. Campaign URL builder ini nantinya URL-nya itu ada tambahan kodenya. Nah, tambahan kode inilah yang nantinya ditangkap oleh program analytics yang dipergunakan oleh websitenya yang kita buat. Kemudian kita bisa lihat ini contohnya misalnya saya punya kampanye bulan September, Oktober, November, itu bisa menghasilkan orang datang ke dalam website-nya sebanyak 3.400 misalnya, tapi yang berhasil daftar itu ada 553 gitu. Nah, satu lagi misalnya saya punya program juga promo Oktober intensif yang berhasil datang ke dalam website itu 253, yang kemudian register ada 18 orang. Jadi kami membuat beberapa kampanye gitu ya untuk kemudian melihat kampanye mana yang lebih berhasil mendatangkan orang ke dalam website-nya dan akhirnya mendatangkan mereka yang mau register ke dalam program gitu. Ini salah satu contoh-contoh tracking progress.
Nah, tracking progress yang kedua adalah karena kita bentuknya adalah kelas-kelas. Nah, di dalam kelas-kelas itu kita juga bisa mengetahui siapa yang sudah mengambil kelasnya, mereka masih progres dalam kelasnya, atau mereka yang sudah komplit gitu. Jadi ini contohnya yang di hijau ini. Jadi nanti tim kami itu secara berkala dia akan melakukan pengecekan berapa banyak yang sudah ambil kelas, sampai di mana dan sudah selesai atau belum, dan kita biasanya akan mengirimkan pesan atau mengirimkan email untuk mereka yang masih on progress atau misalnya yang sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa pantau track progresnya mereka. Nah, ini yang kemarin kita berusaha untuk lakukan untuk program sosial kami gitu ya. Jadi dari yang tadinya kita ketemuan pergi ke 6 kota, akhirnya di tahun ini kita full online gitu. Nah, di luar dari itu tadi saya juga sempat cerita ThinkWeb ini adalah creative agency gitu ya, tapi dari bulan April awal itu kita sudah bekerjanya dari rumah gitu. Itu huge shift ya, jadi kayak perubahan yang cukup besar di dalam tim. Karena kalau pekerja kreatif biasanya akan lebih enak untuk ketemuan, diskusi dan lain-lain gitu. Jadi di ThinkWeb sendiri sebelumnya kita sudah punya program namanya Remote Working Day. Jadi Remote Working Day itu setiap Jumat di minggu pertama setiap bulannya itu kita kerjanya dari rumah. Tapi itu berlangsung dari tahun 2018 kalau nggak salah. Setiap hari, setiap bulan ada sekali gitu ya. Tapi kan itu cuma sekali. Ternyata cukup beda gitu ya dengan sebulan sekali dengan setiap hari ternyata harus bekerja remote gitu. Jadi waktu itu yang kita pikirkan di awal ketika memutuskan untuk bekerja dari rumah atau merumahkan pekerja kita untuk bisa bekerja dari rumah adalah kesiapan peralatan dan juga infrastruktur yang kita miliki gitu. Jadi kebanyakan problemsnya ada di communication sama coordination. Jadi kami saat ini menggunakan salah satu tools namanya Slack gitu. Karena biasanya tadinya kita ngobrolnya lewat WhatsApp. Tapi kalau WhatsApp itu kan terpendam ya. Jadi kalau di dalam Slack itu kita bisa komunikasi dengan bentukan ada kategori-kategorinya, ada cluster-clusternya. Jadi kita membuat cluster per project itu misalnya nanti grupnya ada orang-orang yang terlibat dalam project itu ada dalam cluster itu dan kita bisa ngobrolnya di aplikasi ini. Kemudian untuk koordinasi kita juga punya namanya Basecamp. Jadi semua materi koordinasi itu kita taruh di dalam aplikasi ini. Jadi semua orang baik itu di rumah atau dia berada dimanapun, dia bisa tetap mengakses dokumen atau tetap bisa melihat saya ada list pekerjaan apa itu kami menggunakan Basecamp untuk koordinasi. Dan yang terakhir untuk communication dan coordination, kita sudah cukup lama menggunakan cloud-based dokumen ya. Jadi kalau di sini kita pakainya Google Drive. Yang ini kita sharing semua materi. Jadi timnya tidak kesulitan untuk mengakses materi bersama. Dan kalaupun ternyata ada dokumen-dokumen yang dia simpan di dalam drive, itu dari awal sudah kita siapkan untuk bisa dibawa pulang. Gitu. Dan yang terakhir, proses reporting juga sesuatu yang penting untuk kami. Jadi akhirnya kita juga menggunakan tools juga. Ini salah satu untuk klien kita. Jadi kalau ada report bulanan, sekarang kita menggunakan namanya Google Data Studio untuk proses-proses reporting. Nah, ini ada beberapa special insights yang kita dapatkan juga. Jadi kalau ketika kita memutuskan untuk bekerja dari rumah dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik, itu yang pertama kita melakukan identifikasi titik pentingnya. Jadi kita yang titik penting tadi yang utama adalah komunikasi koordinasi dan yang kemudian adalah dokumen kerjanya gitu. Jadi semuanya kita pastikan bisa diakses dengan baik oleh teman-teman yang kita akan bekerja bareng. Dan dari identifikasi titik penting ini kemudian kita mencari tools apa atau solusi teknologi apa yang bisa kita pergunakan gitu. Yang berikutnya adalah kesepakatan penggunaannya. Jadi kalau kita udah identifikasi ke titik pentingnya, tools-nya kira-kira kita sudah tahu mau menggunakan apa. Yang berikutnya adalah kesepakatan penggunaannya. Jadi
biasanya kita memiliki koordinator per masing-masing mediumnya, dan juga ada kesepakatan bagaimana kita menggunakan mediumnya. Misalnya kalau di Slack sebagai medium komunikasi, berarti kita bicaranya adalah semua komunikasi yang terjadi untuk proyek tertentu akan dilakukan di Slack gitu misalnya. Atau karena misalnya kita menggunakan Basecamp untuk koordinasi pekerjaan, berarti semua request pekerjaan yang terkait dengan proyek tertentu harus masuk ke dalam Basecamp gitu. Dan yang ketiga adalah sistem trackingnya. Dan yang terakhir biasanya kita tetap ada koordinasi berkala, jadi kita berusaha untuk memperbanyak interaksi tatap muka, tapi tetap menggunakan video call gitu. Jadi kita tetap melakukan town hall meeting sebulan sekali, kemudian seminggu sekali itu kita punya kayak refreshment di mana orang bisa curhat. Jadi kita tetap membuka ada sejam dalam 1 minggu di hari tertentu kita buka untuk orang bisa curhat, saling sapa, hanya untuk ngobrol biasa. Dan juga kita bikin sesi sharing untuk satu orang bisa sharing hal tertentu gitu ya. Jadi kita bilangnya seminar kecil itu di dalam tim gitu. Nah ini beberapa yang kami lalui ya selama masa pandeminya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, yang kita lalui adalah kita melalui proses identifikasi masalah, jadi baik dari proyek sosial kita ataupun dalam pekerjaan yang kita lalui gitu ya, jadi identifikasi masalah titik pentingnya, kemudian kita pilih solusi yang kira-kira tepat dan kesepakatan untuk menggunakannya, dan yang terakhir itu kita selalu melakukan evaluasi, terus improvement apa yang bisa dilakukan, kalau misalnya ternyata tools atau solusinya kurang baik gitu ya, kita bisa coba tools lain gitu. Jadi semudah itu, karena kan kalau kita tools biasanya ada yang berlangganan, ada yang enggak. Kalau berlangganan pun biasanya ada yang bulanan dan bisa di-cut di akhir bulan gitu untuk mencoba tools yang lain. Kira-kira itu yang kemarin kami alami di ThinkWeb. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih banyak Mbak Nantia, bermanfaat sekali. Kita pasti bakal ada follow up questions dan nanti kita bisa share beberapa tautan dari tadi platform yang Mbak bagikan ya. Ya. Kita lanjut dulu ke Bapak Sugeng, sudah ada di ruangan, akan berbagi cerita tentang wisata virtual di Desa Nglageran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena baru bergabung. Oke, saya coba izin share screen. Semoga bisa tertampil di layar teman-teman semua. Sudah bisa dilihat ya, Mbak? Yap, sudah terlihat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Sugeng Handoko. Saya dari Nglageran, Desa Wisata Nglageran di Kecamatan Patok di Kabupaten. Sekilas saya akan bercerita tentang kondisi kami di masa saat ini, kegiatan kepariwisataan, kemudian bagaimana upaya kami untuk mencoba bangkit dari kegiatan yang kita lakukan di desa. Oke, waktunya 15 menit ya, Mbak. Saya akan coba efektifkan. Perkenalan singkat saya, awalnya kami bergerak di kegiatan kepemudaan di desa, kemudian kita mengembangkan desa wisata sampai saat ini, mencoba mengangkat satu kabupaten yang di Kabupaten Gunung Kidul, itu kan identik dengan daerahnya yang konotasi negatifnya cukup tinggi terkait kekeringan, kemudian kemiskinan, itu menjadi satu hal yang menjadi tantangan buat kami untuk bisa diangkat menjadi sebuah daerah yang memiliki
daya tarik, yaitu adalah kegiatan kepariwisataannya. Belum bisa bergeser ya ininya ya, filenya ya. Masih, oke, saya lanjut saja. Nah, lokasinya kita berada di Kecamatan Patok, itu sekitar 1 jam dari kota Jogja. Kemudian untuk akses ke desa kami cukup mudah. Ketika normal, sebelum ada pandemi, itu kita cukup ramai, tapi di masa pandemi ini juga sempat turun ataupun berkurang secara cukup tinggi. Kemudian mayoritas masyarakat kami itu adalah petani yang mengelola lahan pertanian. Ada kegiatan perkebunan juga. Kemudian sebagian besar itu mereka menekuni di kegiatan pertanian dan perkebunan dan peternakan. Itu menjadi satu hal yang cukup paling dominan dilakukan di desa kami. Potensi awal yang kami kelola itu alam, berupa gunung Api Purba yang luasnya 48 hektar yang awalnya dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, diambil pohon dan batunya dijual, kemudian kita kelola menjadi sebuah destinasi wisata. Kita juga mengelola embung Langgeran, waduk mini ada di atas bukit yang digunakan untuk pengairan kebun buah seluas 20 hektar, yang dimana saat ini kita sudah mulai panen buahnya. Kemudian kita juga mengelola air terjun Kedung Kandang, air terjun musiman, yang kita kelola menjadi sebuah destinasi yang hanya ada ketika musim penghujan saja. Nah, saat ini juga cukup terdampak. Kemudian kami juga mengelola olahan masyarakat berupa coklat, dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi, itu kita jadikan sebagai paket wisata. Nah, ketika tidak ada pandemi, itu kunjungan ke desa kami itu sangat tinggi, kemudian banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama masyarakat. Nah, ketika masa pandemi seperti ini menjadi tantangan berat juga bagi kami karena kita pernah tutup juga, kemudian sampai saat ini pun juga belum secara pulih seperti yang kemarin ketika di masa sebelum pandemi. Kami juga bersyukur jadi salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang di tingkat internasional, itu juga menjadi satu daya tarik sehingga banyak wisatawan mancanegara juga yang sebelum pandemi itu cukup banyak juga datang ke desa kami. Nah, kami ingin bercerita sekilas terkait jumlah kunjungan wisatawan sebelum masa pandemi. Itu banyak sekali wisatawan yang datang. Di 2014 itu kunjungan dalam 1 tahun itu 325.000 orang, dengan omset yang kita kelola sekitar 1,4 M, tapi di kondisi ini kami merasa tidak nyaman karena terlalu tinggi, terlalu banyak wisatawan yang datang, sehingga ada permasalahan lingkungan yang kami hadapi, yaitu adalah terkait sampah, vandalisme, kemudian air, kemudian berisik. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian kami punya kebijakan dan strategi untuk menurunkan jumlah kunjungan wisatawan itu sejak 2015 sampai 2019, dan itu cukup efektif. Salah satunya adalah menggunakan teknologi dengan promosi yang efektif, kemudian mencoba membidik segmen pasar yang sesuai. Itu di 2019 itu hanya 103.107 orang, tapi omsetnya bisa naik jadi 3,2 M. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa kita sampaikan bahwa ya pariwisata itu tidak hanya di kunjungannya saja, tapi kualitas dari wisatawan itu juga menjadi penting untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, dampak sosial dan lingkungannya, hampir tidak ada lagi eksploitasi alam di desa kami, kesadaran lingkungan tumbuh baik, kemudian tidak ada lagi urbanisasi yang di desa kami dulu cukup tinggi. Pemuda lebih memilih bekerja ke luar negeri atau di kota dan meninggalkan desanya.
Kemudian tidak ada lagi perceraian yang dulu juga tinggi di desa kami karena lama ditinggal merantau itu juga menjadi permasalahan di keluarga. Nah, saat ini mereka ketika sudah ada modal itu melakukan investasi untuk pengembangan di desa. Kemudian terangkatnya kearifan lokal dan bermunculan kelompok-kelompok masyarakat yang baru di desa kami untuk pengembangan ekonomi kreatif. Ketika pandemi COVID-19 datang, itu juga memberikan dampak yang besar di desa kami, tapi tidak secara apa istilahnya, tidak secara kenapa? Karena kita jadikan pariwisata itu hanya menjadi tambahan di desa kami, jadi tidak menjadikan satu-satunya penghasilan utama. Walaupun seperti itu, tapi dirasakan kita butuh upaya untuk bisa meningkatkan lagi dengan lebih baik. Nah, kita itu mulai tutup itu sejak 23 Maret 2020, kemudian kita sudah buka di 24 Juli 2020 juga. Kemudian yang kita lakukan adalah kami mencoba melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tamu-tamu kami yang sudah melakukan booking di kami. Kemudian membuat pengumuman dan menyesuaikan informasi yang ada di channel digital kami, baik di bisnis Google, kemudian di media sosial, kemudian termasuk di beberapa informasi untuk menyampaikan kondisi kami, kemudian kita tidak menerima tamu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita juga melakukan kegiatan perbaikan dan resik wisata Jogja yang ada di kawasan kami. Kemudian sebagian besar masyarakat kami juga kembali ke kegiatan pertanian dan perkebunan, pekerjaan utamanya, kemudian memperbaiki fasilitas, mendukung di destinasi, termasuk kita melakukan peningkatan kapasitas SDM, itu ada coaching klinik di tim internal kami untuk perbaikan di tim internal kami. Nah, yang kita lakukan dengan optimalisasi di penggunaan teknologi salah satunya adalah kita mencoba untuk merawat komunikasi dan penyampaian kabar kondisi kami itu melalui media sosial. Jadi menurut kami itu yang cukup efektif. Kita ada beberapa media sosial yang kita gunakan, termasuk melalui Instagram, kemudian Facebook, beberapa channel YouTube juga kita kelola. Kemudian satu hal yang mungkin menjadi hal baru juga bagi kami adalah kita melakukan inovasi dan kolaborasi untuk membuat virtual tour. Jadi Desa Ngelanggeran mungkin salah satu desa wisata pertama yang melakukan kegiatan ini. Awalnya ini memang hal yang sifatnya untuk mengisi kekosongan kegiatan selama kami tutup. Kebetulan kami punya beberapa teman yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, kemudian ngobrol-ngobrol, dulu pernah bawa tamu ke Ngelanggeran, kemudian oke, kita bikin satu kegiatan virtual tour, dan itu berhasil, cukup banyak peminatnya juga yang mengikuti. Yang pertama kita lakukan di 3 Mei 2020, kemudian peminatnya cukup banyak walaupun ini juga berbayar. Waktu itu ada sekitar 75 orang yang mengikuti. Itu dari orang-orang yang dulu pernah ke Ngelanggeran, ada juga mereka yang baru tahu Ngelanggeran kemudian ingin ke Ngelanggeran, itu juga ada yang mengikuti ini. Nah, inovasi yang kedua itu kita membuat virtual tour tapi sekaligus menjual produk lokal itu secara virtual. Jadi ketika orang berwisata, wisatawan virtual itu mereka mungkin perlu oleh-oleh. Nah, itu yang coba kami kolaborasikan dengan membuat paket yang itu di virtual tour itu mengunjungi Gria Coklat, jadi pusat pengolahan kakao di desa kami, kemudian mereka melihat prosesnya, tahu produknya, kemudian kita berikan informasi terkait produk itu, kemudian akhirnya mereka akan beli produk yang ada di desa kami. Kita juga pengembangan wellness tourism, satu hal yang menjadi perubahan wisatawan adalah mereka mencari satu hal untuk kesehatan, nah itu salah satunya kita angkat juga empon-empon minuman jamu segala macam. Kemudian kita memperkuat untuk protokol kesehatan
dan itu kita promosikan, kita sampaikan secara luas melalui media internet. Dan bersyukur kemarin kita diapresiasi juga di salah satu lomba inovasi daerah tatanan normal baru. Itu kita menjadi pemenang kedua untuk klaster kabupaten di sektor pariwisata. Jadi itu juga memberikan dorongan yang kuat untuk promosi dan semakin menguatkan informasi ini melalui virtual tour itu juga kita sampaikan, kemudian orang akan semakin yakin untuk datang ke kami. Nah, ketika mungkin manfaatnya seperti apa di virtual tour, ya virtual tour itu sebenarnya tidak bisa menggantikan wisata biasa dengan kegiatan apa istilahnya secara virtual, tapi minimal bisa dilakukan di masa pandemi ini, kemudian memberikan informasi baru ke mereka yang penasaran dengan tempat kita. Kemudian kita juga membuat inovasi pencatatan reservasi secara digital bekerja sama dengan Pemda DIY, kemudian BI, kantor perwakilan cabang di Jogja. Kemudian kita juga inovasi untuk pembuatan kawasan glamping. Dan hikmah dari pandemi ini menurut saya adalah menjadi evaluasi bahwa pariwisata itu rentan, kemudian harus masyarakat itu tidak menjadikan sebagai satu penghasilan utama. Kemudian yang kedua, ya pariwisata itu sebagai suplemen atau tambahan saja. Masyarakat harus tetap melakukan atau tidak mencabut akar atau identitas masyarakat, terutama dalam hal mata pencaharian. Kemudian kita gunakan pariwisata sebagai persaudaraan, silaturahmi, dan ya menggunakan teknologi itu menjadi satu kekuatan yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Mungkin itu cerita 15 menit saya. Mohon maaf jika tidak bisa runut karena ternyata ketika saya share screen tidak bisa optimal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Menarik sekali ya. Ada wellness tourism juga gitu. Dan teman-teman silahkan aja berbagi di chat kalau ada link yang ingin di-share supaya lebih banyak yang datang ke websitenya atau akun medsosnya. Ini udah ada yang tuker-tukeran kontak juga, mau pesan dari Juragan Coklat kayaknya. Oke, kita masih terima kasih untuk semua pembicara. Kita sekarang langsung buka buat pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, kita akan mulai. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga ini ke WhatsApp. Saya mau tanya dulu ke Mbak Jenny, karena di masa pandemi ini banyak yang menganggap sektor seni itu atau hiburan itu sesuatu yang mungkin bukan kebutuhan primer, bukan terkait dengan survival atau makanan gitu. Tapi padahal sehari-hari kalau kita nggak nonton film, kita nggak dengar musik, mungkin kita kurang sehat juga jiwanya gitu ya. Jadi intinya sektor seni kan tetap harus bertahan nih di masa pandemi ini, sektor usaha sosial kreatif. Nah tadi Mbak sempat cerita kampanye filantropi yang sederhana gitu untuk tetap mendapatkan dukungan. Bisa share sedikit nggak Mbak Jenny, cara seperti apa sih? Tadi Mbak sempat sebutin kalau melalui YouTube gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan calon donatur untuk tetap mendukung kegiatan seni. Kemudian yang kedua, bukan hanya soal platformnya, tapi mungkin narasinya kali ya, atau angle cerita seperti apa gitu yang dipakai untuk meyakinkan di masa yang sulit ini untuk tetap mendukung seni. Saya persilakan juga kepada pembicara lain kalau ingin menanggapi soal itu ya, silakan. Iya, ini jadi mungkin minimalnya bagaimana COVID ini juga menjadi suatu momen untuk kita melihat ulang dan sejauh mana keseniannya jadi penting untuk kita. Besar harapannya tidak melulu pada bentuknya ya. Tetapi bagaimana saat ini kita sedang di rumah, semua harus di rumah, lalu pasti ada banyak pemikiran reflektif ya, apa sih yang
aspek-aspek apa sih yang memberi kontribusi atas nilai-nilai budaya kita sendiri. And saya kira bagaimana juga selama ini keseniannya juga memberi kontribusi atas kumpulkan masyarakat, kumpulkan manusia-manusia untuk bisa melihat ulang apa sih yang jadi penting. Minimalnya ya aspek kreatif kita mungkin memperhatikan atau mengingatkan lagi, oh ternyata ada ekspresi karena pasti semuanya di rumah juga sedang gelisah gitu ya. Jadi bagaimana untuk mengekspresikan diri, tiba-tiba harus hanya ngobrol sama teman lain melalui layar gitu ya. Jadi banyak hal yang jadi dipertanyakan. Tetapi dari walaupun begitu kami juga tahu bahwa ada unsur yang kami juga merasa perlu let me try to find the words. Mengingatkan bahwa the action ya, aksi kesenian tersebut ternyata merefleksi apa sih yang kita menilai sesuatu yang penting. Kemarin saya ikut sebuah talk mengenai bagaimana tubuh atau tari menjadi diplomasi unsur diplomasi gitu ya, dan bagaimana seandainya mungkin perlu dipikir lagi adalah kesenian juga merupakan suatu bahasanya yang bisa tumbuh ketika bahasa kata-kata yang kesulitan untuk diartikulasikan. So it's those expressions gitu ya yang mampu untuk berusaha untuk coba saling memahami dengan lain, saling memahami kondisi, atau justru bisa angkat gitu ya, angkat suatu kondisinya yang sedang down, depresi, karena hampir semuanya bilang, oh kita butuh hiburan dari apa gitu ya, karena mungkin kenyataannya sedang lagi too stressful, tetapi juga bagaimana tetap bisa melihat kenyataan hidup, tapi dengan in a perspective atau dengan lebih objektif bahwa iya betul kita lagi susah ini, but bukan artinya semuanya harus berhenti gitu ya. Bagaimana resilience gitu ya, resilience dalam artinya semua seniman tiba-tiba harus di rumah atau istilahnya tanda kutip PHK, but that's not the point, bukan aspeknya ke ekonominya gitu ya, tetapi bagaimana berkaryanya juga berkarya di dalam berinteraksi dengan orang lain, tetap bagaimana memelihara ekspresi tersebut. So it's not easy gitu ya, karena pasti dari pihak lain itu butuh sesuatu yang lebih tangible gitu ya. Kalau saya mau nilai-nilainya itu butuh sesuatu yang tangible gitu dah. Tapi dengan contohnya yang bagus dari pengelolaan wisata gitu ya di desa gitu ya, it's really the long-term impact gitu ya. Bagaimana semua efforts atau semua upaya-upayanya akhirnya mau gitu ya memelihara tempatnya dengan baik, menghargai alam gitu ya, menghargai semua yang terlibat di dalamnya. Jadi that's what we mean by komunitas sebenarnya gitu ya. Nah, syukur kalau ada aspek-aspek keuntungan di baliknya gitu ya. Oke, ternyata masyarakat butuh oleh-oleh. Wah, kami juga harap masyarakat juga mau mendukung really the true purpose gitu ya, nilai di baliknya. Dan kenapa kami selama ini masih menyediakan hampir semua platformnya gratis, karena we're investing in the audience. Investing bagaimana mereka mau berpartisipasi, mau berdialog, mau mendekatilah gitu ya, mau memahami gitu ya, mau mengasah penasarannya gitu ya, mau berdialog sama untuk seniman. Bagaimana seniman, sumber kita adalah masyarakat juga, bagaimana kondisinya, pola perspektifnya gitu ya. Nah justru itu yang interaksinya perlu dipelihara dan itu nggak bisa instan. Nah, itu juga catatan sangat besar. Segalanya ini yang kita laksanakan, semuanya yang hadir di sini, itu pasti ada panen, belum tahu. Baik mungkin setahun, 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun gitu ya. But that's
also our culture gitu ya. Kita sebagai penggerak, kita punya visi gitu ya. Kita menyediakan harapan gitu. It's a kind of different kind of hope. Nah, justru itu yang kita harap bisa tetap dipelihara dengan baik. Semoga ada tambahan mungkin dari teman lain. Iya, makasih banyak Mbak Jenny. Iya. Jadi bukan langsung sebetulnya serta-merta mau mencari keuntungan atau profit, tapi again kembali ke misi awalnya itu ya, seni sebagai wadah ekspresi, melihat lagi apa sih yang sedang kita alami bersama-sama ini, dan melakukan itu bersama-sama gitu kali ya, sebagai komunitas yang sama-sama mengalami. That's the budaya yang akan terus-menerus berkembang, mengalami inovasi, mengalami turun tapi balik gitu ya. Jadi it makes us who we are gitu ya. Ya. Yep. Terima kasih banyak Mbak sharingnya. Oke, saya coba dulu untuk pertanyaan berikutnya. Ada dari Mbak Widuri. Mungkin Mbak Widuri bisa bertanya langsung dengan audio atau dengan mic? Halo, Mbak Widuri. Nggak ada ya? Atau aku bacakan aja pertanyaannya ya? Baik, pertanyaannya untuk Mbak Banantya. Jadi selama ini perempuan pengusaha UMKM yang juga bertanggung jawab pada proses produksi sering mengalami kesulitan. Kesulitannya ini mulai dari pemasaran, terus caranya membagi waktu, kapan harus berinteraksi dengan pelanggan, proses posting foto produk gitu. Kira-kira solusi yang ditawarkan mungkin flow-nya atau bagi waktunya gitu seperti apa ya Mbak untuk para pengusaha UMKM perempuan? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Widuri buat pertanyaannya. Jadi ini memang masalah klasik ya yang kayaknya dialami sama hampir semua teman-teman yang ada di perempuan-perempuan yang masuk ke dalam UMKM gitu. Biasanya ketika kita juga tanya ya, ini kamu bisnisnya sendirian atau ada timnya? Kebanyakan jawabnya, oh sendiri gitu. Berarti kan semuanya dikerjakan sendiri gitu. Nah, pelatihan yang kita buat di dalam program Perempuan Maju Digital ini memang kita buat kayak pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Jadi bentukannya ada beberapa materi yang nantinya kita sampaikan gitu ya. Mulai dari pengenalan soal apa itu branding, pentingnya branding itu apa, bedanya dengan marketing itu apa, bagaimana caranya kita bisa bikin konten, terus bagaimana misalnya kita bisa menemukan keunikan produk yang kemudian nanti ditranslasikan ke dalam pesan komunikasinya gitu. Nah, biasanya yang kita juga lakukan, jadi bentukannya itu memang materi yang kita sampaikan melalui video dan ada juga teksnya dan juga nantinya ada sesi untuk diskusi. Jadi sesi diskusinya biasanya kita taruh di dalam webinar. Nah, kalau ditanya sekarang apa sih tipsnya gitu ya atau solusinya, yang biasanya kita lakukan adalah banyak untuk ngobrol juga ya dengan teman-teman gitu, karena kalau di Perempuan Maju Digital tuh kita ada Instagram-nya dan biasanya tuh teman-teman di situ juga ada yang saling sharing atau saling tanya, atau kalau misalnya kebetulan bisa ikutan dalam salah satu webinar itu tempat bertanyanya besar sekali ada di sana gitu. Nah, itu yang kita coba untuk bangun sih. Jadi salah satunya memberikan pengetahuannya, kemudian kita mendorong untuk nge-push gitu ya bahwa ya bisa untuk melakukan ini, atau namanya kalau misalnya mau nanya apa segala macam juga biasanya itu ruang itu yang kita coba untuk buka gitu. Biasanya itu sih, karena problemnya memang cukup banyak dan kompleks ya, karena kan dikerjakan sendiri berarti dia butuh paling tidak ada pengetahuan dasar tentang bagaimana cara membuatnya gitu. Kalau di sini kan tadi Mbak Widuri juga tanyanya mulai dari posting produk, interaksi dengan pelanggan, bagi waktu gitu. Nah, biasanya itu yang juga kita sharing dalam program gitu. Oke, terima kasih Mbak Anantya. Sambil nunggu pertanyaan berikutnya, saya ada pertanyaan
mungkin buat Mbak Karlina atau narasumber yang lain tentang cara memilih medium digital yang pas untuk komunitasnya gitu. Itu biasanya prosesnya seperti apa ya? Kalau dari aku sih biasanya lihat dulu sebenarnya target audiensnya maunya siapa. Misalnya ada segmentasi umurnya atau segmentasi usianya perempuan atau di daerah mana wilayahnya kayak gitu. Jadi lebih enak sih karena dari situ kita bisa tahu mereka rata-rata pakai media sosialnya apa misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada level usianya, kan biasanya emang terbagi juga tuh media sosialnya. Kalau level usia segini akan memakai media sosialnya apa, kemudian kalau level usia yang lain mereka lebih memilihnya lewat apa kayak gitu. Atau misalnya kalau kayak misalnya tadi desa wisata tentunya kan lebih visual, orang yang ditargetkan makanya mungkin dia lebih cocoknya misalnya di Instagram kayak gitu. Jadi kembali lagi ke bisnisnya itu sebenarnya maunya menarget siapa gitu. Karena kan orang suka bilang maunya menarget semuanya. Ya itu susah juga gitu nanti dicapainya. Mulai dulu dari yang kita kenal dulu, dari audiens yang kita udah tahu nih, kita jadi di kepalanya udah terbayang siapa sih kira-kira orang yang mau beli, siapa sih orang-orang yang akan make di jasanya kayak gitu. Jadi nanti baru setelahnya baru dievaluasi lagi, oh ternyata kita bisa expand marketnya ke rentang usia segini, ke wilayah yang lain kayak gitu. Jadi enak juga kalau misalnya nanti mau pakai yang jasa yang lebih premium kayak Facebook atau Instagram Ads misalnya. Jadi bisa per targetingnya per wilayahnya. Jadi dan harganya jadinya lebih murah juga karena nggak menjangkau handal banget gitu. Oke, terima kasih Mbak Karlina. Berikutnya pertanyaan mungkin buat Pak Sugeng. Tadi kan ada refleksi yang menarik ya bahwa ternyata wisata itu jangan dijadikan mata pencarian utama, bahkan itu sampingan aja gitu. Kemudian saya jadi tertarik proses pembahasan ini di komunitas gitu Pak. Apakah lalu jadi ada peralihan mata pencarian? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memasarkan wisata virtual ini? Karena kan tempat-tempat wisata itu sebetulnya kita mungkin bisa lihat juga di YouTube atau di Instagram gitu. Apa sih yang membedakan sebuah wisata virtual dibandingkan dengan konten-konten yang sudah tersedia di digital gitu, yang nggak live? Oke, ya. Terima kasih mencoba menanggapi. Jadi kami memang sejak awal itu kita tidak ingin merubah pekerjaan utama masyarakat. Kenapa? Karena atraksi yang ada di desa kami salah satunya adalah pekerjaan mereka, pekerjaan masyarakat kami. Ada yang bertani, ada yang beternak, sehingga pariwisata itu kami anggap sebagai suplemen tambahan. Suplemen itu tidak tiap hari diminum, tapi sekali minum itu akan bertahan 2 minggu bahkan 1 bulan. Jadi pekerjaan tambahan yang kadang tambahan itu lebih besar dari pekerjaan utamanya hasilnya. Nah, itu menjadi satu kekuatan yang kami miliki sehingga di masa pandemi ini ya kita tidak terlalu terpukul. Kenapa? Karena masih ada sumber pendapatan baru dari pekerjaan utamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait virtual tour, apa bedanya dengan melihat langsung di internet, bahkan di YouTube, di Instagram banyak. Nah, kekuatannya adalah interpretasi dari pemandunya. Jadi kegiatan ini memang memberikan sensasi dia seakan-akan mengikuti wisata secara beneran. Jadi dijemput, dia datang dijemput di stasiun Tugu di Jogja, kemudian berjalan pakai kendaraan, lihat kanan kiri itu akan kelihatan, kemudian naik, mereka akan dipandu oleh pemandu sehingga di situ ada interaksi antara wisatawan dengan pemandu sehingga tidak hanya mendengarkan satu informasi yang satu arah. Yang kedua, di virtual tour ini kita bisa membuat konten yang sesuai dengan tema segmen wisatawannya. Contohnya kemarin itu kami dikontak salah satu guru, itu dia ingin memberikan pembelajaran terkait kepada siswanya yang masih kelas 3. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa melakukan komunikasi secara baik
kepada adik-adik kita yang masih kelas 3 SD, kemudian dia harus tertahan di depan layar laptop atau HP-nya, itu ya katakanlah antara 1 jam sampai 1,5 jam. Itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Sehingga kita punya ide melibatkan salah satu guru SD yang ada di desa kami, sehingga dia yang menceritakan. Itu kayaknya komunikasinya akan lebih baik dibandingkan saya yang harus menarik perhatian anak-anak SD yang baru kelas 3. Jadi itu yang menjadi seninya. Memang seni komunikasi, seni interaksi itu saat ini diasah. Kita tidak bisa bersentuhan langsung, tidak bisa menatap muka dan mata audiens satu persatu, tapi kita harus menyampaikan informasi untuk bisa diterima. Itu Mbak, semoga bisa menjawab. Sangat menarik Pak, jadi belajar banget ini ya. Jadi pemandunya justru dia yang punya kekuatan pengetahuan lokal, tapi juga seperti di guide langsung gitu ya, kayak pengalamannya kita datang ke sana, dibawa. Saya jadi pengen ikut. Ini kapan ada jadwal berikutnya ya? Ya, nanti insya Allah kita undang, tapi masuk yang kelas SD itu ya, yang terdekat. Gak apa-apa, masih cocok Pak. Oh iya, boleh, nanti bisa kontak, insya Allah bisa kita ini. Oke. Nanti boleh ditaruh di chat aja ya linknya. Mungkin teman-teman lain juga ingin hadir gitu. Okay. Nah, kita udah ada pertanyaan lain. Nah, ini sering juga nih dibahas. Bagaimana menjaga supaya teman-teman kita di kantor atau di organisasi kita tidak mengalami kelelahan digital. Jadi kadang tidak mengalami Zoom fatigue atau Teams fatigue gitu. Kan tadi ada tadi Mbak Anantia ngasih contoh, ada sesi berbagi, ada yang tiap bulan, tiap minggu gitu. Nah itu apakah ada caranya juga supaya ada jeda digital juga gitu? Pertanyaan terbuka buat semua. Mungkin ini aku mau juga sharing ya. Jadi menarik soal si kecapean ini, karena itu juga yang kami rasakan atau paling tidak saya rasakan di awal-awal. Jadi sebulan 2 bulan pertama itu rasanya kayak kerja nggak habis-habis, karena kalau kalau lewat webinar ini kan kayak habis dari satu webinar, biasanya kan kalau kita meeting tuh ada yang masih keluar ruangan, pulang dulu kantor atau kemana ya. Kalau ini tuh kayak satu meeting, kemudian langsung meeting berikutnya gitu. Kalau sekarang yang kita lakukan memang berusaha untuk, kalau secara tim ya, memang timnya tuh kita tidak punya aturan yang khususnya, cuman kita lagi berusaha untuk kayak ngasih tambahan, kayak kita buat semacam, kita bilangnya jeda time gitu. Tapi ini bentuknya kayak meditasi tapi online gitu, tapi sama aja sih. Tapi kita bentuknya kayak ketemuan webinar tapi bentuk meditasi gitu. Jadi kita berusaha untuk bikin hal-hal seperti itu gitu. Tapi memang benar sekali bahwa kita sendiri yang mau membuat meetingnya atau menjalankan meetingnya yang harus aware ya soal ini. Jadi kalau bikin meeting biasanya saya jarang untuk habis meeting satu langsung ada meeting lainnya, itu diusahakan untuk kayak tetap ada jedanya gitu. Tapi memang benar sekali sih, kecapean itu saya sendiri ngerasain sih. Iya Mbak, jadi tetap ada jeda, mungkin kayak meditasi bersama gitu ya. Kalau yang di kantor kita coba untuk mengadakan sesi-sesi seperti itu, sebagai kayak alternatif untuk menyeimbangkan semua rasa yang ada gitu ya. Tapi memang kembali lagi balik ke personalnya masing-masing gitu, ketika mau mengatur jadwal meeting, apakah terlalu tight atau enggak, itu kita tetap membalikan lagi ke teman-teman yang ada di kantor sih. Oke, makasih Mbak Anantia. Ya. Teman-teman yang lain mau sharing mungkin? Ya, aku mungkin mau sharing juga, apalagi aku kerja time zone kan, jadi ada yang di time zone Inggris juga yang harus diakomodasi, dan juga ada rekan-rekan lain yang di time zone Brazil misalnya yang udah beda 12 jam sama Indonesia kayak gitu. Sebenarnya aku rasakan selama ini adalah kita selama ini selalu berpikir kita harus disiplin kerja. Sebenarnya kita juga lupa kalau kita harus disiplin istirahat. Jadi ketika misalnya sudah waktu selesai kerja, saya beneran langsung tutup laptop, matiin handphone kantor. Kalau misalnya itu nggak urgent amat,
diresponnya masih bisa besok. Kayak kita nggak akan mati kalau semua hal nggak harus dijawab hari ini dan nggak harus dijawab detik ini. Semuanya dalam kondisi pandemi, semuanya tertekan, dan kalau misalnya hal-hal yang tidak masuk prioritas yang sangat urgent, semuanya pasti masih bisa kok dijawab besok kayak gitu. Jadi beneran kita juga harus melatih diri, misalnya ketika bentrok sama makan siang, tetap harus ngunci makan siang, breaknya 1 jam harus istirahat kayak gitu. Kalau udah selesai kerja misalnya udah jam, aku nentuin misalnya jadi misalnya masuknya lebih siang, nantinya karena beda time zone itu jadi kan meetingnya akan lebih banyak sore, ya udah, tapi nanti di lock, udah kalau udah jam segini apapun yang terjadi udah istirahat. Dan juga perlu negur juga kalau orang yang suka lama kayak di Zoom meeting, kayak udah 1 jam, kalau nggak konstruktif udah kita akan meeting lagi. Jadi kita harus mendisiplinkan juga diri kita dalam mengistirahatkan diri kita. Dan juga untuk weekend misalnya, itu berlaku untuk di luar jam kerja, untuk akhir pekan, ya kita harus berlatih untuk melatih orang lain agar toleran pada kebutuhan istirahat kita. Jadi kita saling respect juga gitu dengan waktu pribadi masing-masing. Makasih Mbak Karlina. Yang lain mungkin ada mau share juga? Mungkin Aku juga mau tambah gitu ya. Ini kadang-kadang ini kalau untung kami di tempatnya memang sangat asri dan enak, dan kami malah mendorong untuk sendiri ketemu, kita tetap jaga protokol dan bagaimana untuk ganti suasana dan biar tidak harus di depan layar. Tetapi ini sebagai digital maker ya, dan kadang-kadang itu kayak overload ya. Kita sering setiap hari acara-acaranya lewat web atau digital atau Zoom atau apa. Tetapi kalau sebagai maker, karena sering menghadapi, kami juga tertantang untuk bagaimana itu biar lebih bagus, bagaimana pengalamannya sebagai partisipan akan lebih nyaman gitu ya. Kami juga itu jadi research. Tapi kadang-kadang saya sendiri setelah saya pulang, aku nggak mau di depan layar, di depan. Sampai film pun juga kesulitan. Tapi kadang-kadang ya benar ada disiplin. Tetapi dari sisi lain ya didorong, bagaimana untuk buat pengalamannya lebih baik gitu ya. Karena tetapi dengan catatan ini bukan untuk jadi penggantinya ya. Ini pasti karena wisata itu jelas ke tempat gitu ya. Kesenian ya tatap muka ini, interaksinya harus lebih real. Tetapi untuk sementara daripada nggak ada sama sekali, bagaimana tetap ada konsistensi atas engagementnya dan bagaimana menjaga engagement tersebut. Jadi asik sekali kalau virtualnya karena nggak tahu kapan itu bisa buat semacam pengalaman ya, explore, karena wisata itu gitu ya, explore gitu, jalan, melihat. Nah, itu bagaimana untuk hadirkan pengalaman tersebut. Nah, kesannya masih sulit, tetapi kami berusaha untuk minimalnya ya ada deh gitu ya, dan juga bagaimana untuk yang lain tetap mau terbuka untuk berpartisipasi, karena sering justru dari British Council yang mendorong digital transformasi itu harus gitu ya. So dengan demikian marilah kita harus mulai terjun, tapi jangan hanya kayak ya untuk memenuhi syarat saja, tetapi bagaimana kita betul-betul bisa eksplorasi dan melihat kekuatannya dan belajar dari situ. But yeah, it's a lot of digital material. But minimalnya, nah ini yang kelebihannya dari ini semuanya. It's documented, dokumentasi. Nah itu satu kelemahan ya yang saya memperhatikan, cara kita mendokumentasikan, arsipkan dan sebagainya. Nah melalui platform-platform digital itu menciptakan suatu arsip secara otomatis. Hanya selanjutnya bagaimana caranya kita mau memelihara dengan baik gitu ya, atau bagaimana juga bertanggung jawab atas kontennya gitu ya. Jadi juga yang lebih berkualitas. Syukur kalau audiensnya, apalagi yang anak-anak muda juga akan punya taste gitu ya. Jadi akan lebih bertanggung jawab atas nanti kontennya seperti apa. Tuh. Ya,
Makasih Mbak Jenny, penting juga tuh ya kita tetap menjaga silaturahmi seperti yang disampaikan, tapi secara konsisten. Itu sih yang juga harus dijaga. Nah, kita ada satu pertanyaan lagi tentang aksesibilitas. Tadi ada beberapa contoh bagaimana supaya di medium digital ini teman-teman kita penyandang disabilitas bisa tetap ikut berpartisipasi. Mungkin masing-masing ada satu contoh gitu perubahan yang dilakukan oleh usaha sosial kreatifnya untuk merangkul supaya teman-teman disabilitas bisa partisipasi. Kalau khusus kami di Padepokan, selain mulai dengan fisik sedikit dan bagaimana juga melibatkan masyarakat, tetapi melalui digital ini seperti tadi saya sampaikan, closed caption jadi sekarang jadi syarat untuk kami. Itu jangan sampai itu tidak dihadirkan karena itu sesimpel itu ya. Jadi bagaimana itu sudah menjadi bagian dari our business process. Kalau bisa berusaha untuk semua bahan-bahan videonya kalau ada semacam ucapannya itu di closed caption kan gitu. Dan ternyata melalui closed caption kalau sudah ada teks, ada fitur translation ke bahasa Inggris, lumayan. Walaupun itu belum sempurna, tapi itu sudah membuka tambahan akses gitu ya. Jadi itu sangat menarik dan sangat baik itu, dan lebih ke prakteknya ya, bagaimana juga kesadaran kita semuanya saat ini mau hadirkan bahan video, minimalnya kita bisa sediakan closed caption. Mungkin dari Mbak Karlina mau nambahin tentang itu? Sama sih, jadi kalau di acara yang kemarin misalnya ada yang menerjemahkan dan juga ada fast typist sebenarnya juga bisa ya untuk merekam diskusinya gitu. Jadi dan enaknya sih sebenarnya kalau kayak sekarang kan platform kayak Zoom, kayak Teams gini kan udah nyediain space khusus tuh di fiturnya yang buat si closed caption ini dan juga buat penerjemah. Jadi lebih enak sih sebenarnya karena udah terintegrasi sama platformnya. Jadi lebih mudah juga. Dan untuk kalau di Digital Access Program sendiri semua sih kayak kita memastikan semua mitra-mitra kita memang menampilkan informasi dengan lebih visual yang mudah dengan tentunya dengan ada prasyarat di websitenya yang sangat harus mengikuti standar untuk akses disabilitas karena itu nanti juga akan memudahkan baik di dalam menggunakan di handphonenya maupun di membuka langsung di websitenya. Jadi semua material komunikasinya memang harus inklusif. Oke, makasih. Pak Sugeng, mungkin saya mau tanya sedikit, kalau kita bicara inklusif kan mungkin nggak hanya tentang penyandang disabilitas, juga tentang inklusi bagaimana menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang mungkin jauh dari Pulau Jawa gitu dan sebagainya. Mungkin bisa share sedikit virtual tour-nya itu bagaimana cara memasarkannya mungkin supaya masyarakat yang jauh dari Desa Ngelanggeran juga bisa menikmati dan siapa tahu mungkin kalau ada program juga yang untuk menjangkau penyandang disabilitas, silakan Pak di-share. Iya, terima kasih. Memang tantangan terberat di virtual tour itu adalah infrastruktur jaringan ya. Kenapa? Karena koneksi itu menjadi kunci baik di penyelenggara wisatawan virtualnya akan menjadi tidak nyaman dan mungkin akan sangat terganggu ketika di daerah tersebut tidak ada koneksi internet yang cukup bagus sehingga informasi yang disampaikan itu terputus bahkan mungkin ya tidak bisa secara sempurna. Jadi tantangannya memang ada beberapa daerah itu yang mereka kesulitan tentang koneksi jaringan sehingga akan sangat sulit untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Nah, yang dilakukan biasanya ketika kita melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman yang ada di titik, kita katakanlah kita mau mempromosikan salah satu destinasi yang bagus tapi jaringan di daerahnya itu sulit. Nah, konten virtual tour-nya itu sudah kita siapkan, kemudian pemandu lokalnya itu mereka yang akan bergeser ke lokasi yang sinyalnya bagus, sehingga informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu ketika kita ingin menyelenggarakan.
sama ketika peserta ingin mengikuti ya dia harus mencari koneksi yang baik. Nah, metode promosi yang kita gunakan itu biasanya kita lebih mudah untuk komunikasi melalui ya grup-grup yang ada di WA atau di media sosial. Itu menjadi satu hal yang cukup mengena. Kenapa? Karena ya mereka minimal sudah menggunakan teknologi itu dan punya koneksi sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian untuk teman-teman yang disabilitas memang kami belum pernah memiliki pengalaman khusus yang membuat teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus sehingga memberikan banyak cerita atau informasi, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Ya harapannya pariwisata itu hak asasi semua manusia, semua orang bisa menikmati, sehingga ketika dalam bentuk virtual pun akan sangat baik ketika bisa diakses oleh semua orang. Itu Mbak tanggapan dari saya. Baik, makasih banyak Pak Sugeng. Baik teman-teman, karena waktunya juga sudah hampir jam 4, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari para narasumber atau di-share kepada para peserta, silakan di chat atau mau disampaikan langsung. Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kami sangat berterima kasih banyak buat Pak Sugeng, Mbak Anantia, Mbak Karlina, dan Mbak Jenny. Semoga selama pandemi ini kita tetap, yang penting tetap sehat dulu ya, tetap sehat dan tetap keep in touch, saling terhubung satu sama lain. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Saya minta tolong untuk mengisi evaluasi. Silakan pihak panitia nanti share di chat linknya. Baik, kalau begitu kita foto dulu boleh ya para narasumbernya. Boleh diaba-aba teman-teman panitia yang sedang motret? Boleh Mbak, dengan aba-aba ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ditunggu main ke Ngelanggeran secara virtual maupun secara offline. Itu tetangga ini. Kita mau main ke sana. Makasih ya. Tetap sehat. Iya, tetap sehat. Ya.